Selamat datang di ibadah online GBI Basilea Jembatan 5. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada saat ini, kami menyambut Anda untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan kita baik, Tuhan kita setia, Allah yang terus menyertai kita dalam keadaan apapun. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dan mari memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari bernyanyi bersama-sama buat Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. Yesus sahabat kita yang sejati, saudara. Dia selalu ada buat kita. Satu pujian buat Tuhan. Mari kita naikkan dengan segenap hati kita dan lebih sungguh lagi. Sama-sama katakan, saudara. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani.
Hanya nama Yesus yang terindah, yang termanis, dan Dia yang selalu ada buat kita, menghibur segala keadaan kita. Mari saudara masuk lebih dalam hadirat Tuhan yang nyata, yang bisa kita nikmati pada pagi hari ini. Dimanapun saudara berada, mari dalam keyakinan bahwa Tuhan hadir. Hadiratnya memenuhi hidup kita, dan Dia terus menghibur hati kita. Haleluya. Sungguh Kau sahabatku, Kau yang termanis buat jiwaku. Kau terindah, Kau terbaik bagiku. Kemuliaan hadirat-Mu, keagungan cinta-Mu, haleluya, kami rasakan Tuhan, kami nikmati. Sungguh hadirat-Mu membebaskan kami, melepaskan kami dari semua belenggu yang menekan kami. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan kepuasan bagi jiwa kami. Hanya Engkau sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi Tuhan, tetapi ketika Engkau bersama-sama dengan kami, kasih-Mu bekerja dalam hidup kami, maka kami kuat Tuhan. Kami cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh Kau satu-satunya dalam hidup kami. Ya ada basyikara babas, potong mahada sayas. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu
Apapun keadaan kami, Kau menghendaki kami untuk terus bersyukur. Apapun situasi yang harus kami hadapi, firman-Mu menghendaki untuk kami terus mengucap syukur Tuhan. Sebab janji-Mu ada kuasa dalam pengucapan syukur. Ada kuasa dalam pengucapan syukur. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Sungguh Kau sumber kekuatan kami. Haleluya. Oh haleluya. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaan aku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur. Kau Tuhan yang terbaik. Dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku.
hati kami kepadamu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan Engkau akan terus bekerja Tuhan. Kuasa-Mu akan terus bekerja Tuhan, mengalir Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kiranya firman-Mu akan terus memberkati setiap umat-Mu yang pada pagi hari ini Tuhan dengan sungguh-sungguh beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saat ini? Tentu baik dan luar biasa. Amin. Karena kita memiliki Allah yang sangat baik dan luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa pimpinan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita bagi anak-anaknya yang berharap bersandar hanya kepada Dia. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, yang kita alami sampai dengan saat-saat seperti ini, ya, kita tahu bahwa pandemi ini belum berakhir, ya. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai dengan saat ini juga. Itu semua karena kemurahan dan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih buat pemeliharaannya yang sempurna buat saudara dan saya. Sampai dengan saat ini kita masih bisa menikmati yang namanya kita bisa menghirup udara segar, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa menikmati segala sesuatunya, bahkan kita masih hidup sampai dengan saat ini. Itu semua karena Tuhan. Anugerahnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Yakinkan itu, aminkan itu, bahwa Dia sangat baik, teramat baik buat saudara dan saya. Amin. Ya, akhir-akhir ini Tuhan sedang menampi kita, menyaring kita, saudara-saudara, ya. Bagi setiap orang, semuanya sedang ditampi, sedang disaring, termasuk juga kita orang-orang yang percaya kepada Dia, ya. Kita percaya bahwa penampian ini, penyaringan ini berlaku bagi semua orang, di mana Tuhan nantinya akan mendapatkankah iman yang ada di bumi ini. Mari kita bisa lihat di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita buka Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, Ia akan datang, Yesus akan datang segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Yesus berkata dan berkata, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Makanya akhir-akhir ini Tuhan sedang menampi kita, sedang menyaring kita. Apakah iman kita ini goyah? Ataukah iman kita ini bimbang dan terombang-ambing oleh karena keadaan pandemi yang tidak menentu sampai dengan saat ini? Mari saudara, kita mau berpegang teguh, kita mau hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena pertanyaan yang Tuhan Yesus lontarkan demikian, saudara, adakah Ia mendapati iman di bumi? Tema firman Tuhan saat ini adalah, adakah iman yang seperti perwira di Kapernaum?
yang nanti kita bisa bahas semuanya di dalam firman Tuhan pada saat hari ini. Ya, saudara-saudara, mari ketika kita digoncang, ketika kita disaring, ketika kita ditampi, apakah Tuhan mendapati iman di bumi ini yang seperti Dia mau? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya saat ini. Nah, belakangan ini, ya, atau akhir ini, sejak adanya pandemi seperti ini, apakah fokus kebanyakan orang dan termasuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, fokusnya kepada siapa? Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Apakah kepada Tuhan? Yang kedua, apakah fokus kita kepada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kematian? Ya, mungkin ya, yang sekarang ini banyak orang, termasuk kita ya, itu fokusnya benar-benar nih, fokusnya kepada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, ya, dalam keadaan seperti ini, fokus kita saat-saat seperti begini sekarang itu fokusnya sama Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa fokusnya sama Tuhan sekarang saat-saat seperti ini? Itu nggak salah, saudara. Itu nggak salah, kita fokus sama Tuhan. Yang jadi pertanyaan buat saya nih sekarang, waktu dulu sebelum ada pandemi ini, kemana fokus kita? Saya percaya waktu sebelum ada pandemi seperti yang sekarang begini, ya kita berada di comfort zone, ya, di comfort zone ini atau di zona nyaman. Ya, kita mungkin sama Tuhan cuman kayak gitu-gitu aja, nggak fokus banget seperti sekarang ini. Kenapa? Ya karena ada di zona nyaman dulu kita. Ya, ketika zaman yang sekarang seperti ini nih, keadaan yang seperti ini akhir-akhir ini, di mana iman kita digoncang, iman kita digoyahkan, ya, diayak, disaring. Dan Tuhan bertanya, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Nah, mari saudara-saudara, fokus kita saat ini kepada siapa? Orang dunia. Mungkin dia fokusnya kepada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kematian dengan keadaan pandemi seperti ini. Betul. Mungkin juga anak-anak Tuhan ada yang seperti itu. Karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan kematiannya, dia mengkonsumsi macam-macam. Dia banyakin ini, dia pakai ini, dia pakai itu, segala macam. Bahkan dia beli obat-obatan yang super mahal untuk supaya menjaga kesehatan tubuh dia. Gak salah, saudara, gak salah, gak salah. Memang kesehatan tubuh kita ini baik Allah ini harus dipelihara, saudara, harus dipelihara. Itu dari dulu di firman Tuhan juga ada. Tubuh ini baik Allah, ya, harus dipelihara untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi fokus yang tadi saya pertanyakan, belakangan ini, akhir ini, seperti keadaan pandemi seperti ini, apakah fokus kita kepada Tuhan ataukah kepada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, atau kepada kematian? Bahkan ada banyak orang yang sampai bunuh diri. Betul apa betul? Saking mereka takutnya, ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya, sampai mereka bunuh diri. Ada yang gantung diri, ada yang lompat dari lantai berapa gitu tingginya sampai jatuh ke bawah mati. Wah, itu sih saya bilang hidup mereka yang seperti itu hanyalah kesia-siaan belaka. Jadi fokus mereka itu bukan kepada Tuhan. Fokusnya mereka kepada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan kematian. Firman Tuhan yang lalu-lalu yang sudah saya bawakan, bahwa hidup mati kita ditentukan oleh Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan namanya. Dia yang membuat, yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk kita. Dia yang berkuasa atas semuanya. Dia juga Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas pandemi ini. Dia bisa saja
menghentikan pandemi dalam sekejap. Selesai, beres. Tetapi mungkin ini atas izin Tuhan. Tuhan mau, tadi saya bilang, akhir-akhir ini, belakangan-belakangan seperti ini, Tuhan sedang menampi, ya, sedang menyaring, menggoyangkan iman kita. Dan Dia, Yesus bertanya, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Mari saudara-saudara, saya menganjurkan kepada saudara sekalian bahwa fokus kita harus benar-benar terfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, bukan kepada dunia ini atau kepada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan atau pada kematian. Yang pegang kendali semuanya itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Pembuat mujizat itu. Kalau memang waktunya Tuhan, saudara, saya mau kasih tahu, ya, saya mau kasih tahu. Kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan mau panggil dalam keadaan apapun juga, ya sekian mati. Bahkan orang yang lagi duduk aja nggak COVID juga meninggal, ya. Bahkan yang sakit-sakitan lama nggak kena COVID juga, kalau Tuhan mau sembuhkan, Dia sembuh. Bahkan yang kena COVID pun, maaf, sedikit kesaksian, sedikit aja. Contoh saya Februari 14 Februari yang lalu, udah sekitar 6 bulanan ya, 6 bulanan atau sekitar, ya 6 bulanan. Saya terkena COVID, positif COVID. Saya hanya bersyukur, saya sujud kepada Tuhan, saya sujud, bersyukur, saya berterima kasih. Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah izinkan di dalam kehidupan saya. Saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya, dan Tuhan selalu memelihara kehidupan saya. Dan bersama Tuhan, saya bisa menghadapi hidup ini, masalah ini, beserta dengan kedua anak saya yang positif, saudara. Ya puji Tuhan, saya cuma hanya minta begini sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan anak saya, keluarga saya. Tuhan selalu ada buat saya dan menolong tepat pada waktunya. Saya cuma minta, Tuhan, berikan kepada saya bahu yang kuat untuk menghadapi masalah seperti ini. Puji Tuhan, ya puji Tuhan, saudara. Terima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur, saya bisa menghadapi itu, ya, dengan isoman di hotel selama 10 hari ya. Anak saya juga 12 hari ya. Puji Tuhan, akhirnya kita negatif. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya bersyukur ketika diperiksa semuanya, periksa darah, periksa jantung, periksa paru-paru, bersih semuanya. Itu karena siapa? Tuhan Yesus Kristus yang tolong. Kalau memang belum waktunya, saya bilang kan tadi, belum waktunya Tuhan panggil, kita nggak bakal mati. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan berlebihan, saudara-saudara. Ya, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran itu akan membuat kehidupan kita menjadi sia-sia, menjadi iman kita goyah, menjadi iman kita tidak menentu. Akhirnya kita berpegang kepada siapa, iman kita harus fokus kepada siapa. Jangan seperti itu, saudara. Yang Tuhan mau adalah iman kita ini, ketika Tuhan dapatkan di bumi ini, iman kita, iman yang seperti perwira yang di Kapernaum. Yuk kita baca maksudnya seperti apa iman yang seperti perwira di Kapernaum itu, ya. Mari kita baca di dalam Matius 8 ayat yang ke-10. Matius ke-8 ayatnya yang ke-10. Matius 8 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Verikop di dalam firman Tuhan Matius 8 sampai ayatnya yang ke-10 ini, yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Tadi di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 dikatakan, kan di sini garis bawahi yang paling ayat akhirnya, adakah Yesus mendapatkan iman
di bumi ini. Iman yang seperti apa, saudara, yang Tuhan mau? Iman yang seperti inilah, yang seperti perwira di Kapernaum ini, yang dia hanya fokuskan imannya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Nanti kita akan bahas, ya, iman yang bagaimana yang Tuhan Yesus mau di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Untuk itu, firman Tuhan mau supaya kita memiliki iman yang seperti perwira yang di Kapernaum, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kalau kita flashback ke yang zaman dahulu, sekarang zaman kasih karunia, ke zaman dahulu perjanjian lama, udah gak pernah diragukan lagi yang namanya iman Abraham. Betul? Iman Abraham sungguh TOP BGT, top banget. Nggak ada yang bisa nyanyiin iman seperti Abraham. Karena apa? Dia berani menyerahkan anaknya buat Tuhan. Mungkin kalau kita milih-milih kali, termasuk mungkin saya, jangan munah, saudara, jangan munah. Ketika Tuhan meminta, serahkan anakmu, persembahkan buat aku. Berdebat kita sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh, jangan anak saya. Nih harta saya aja deh. Nih rumah saya aja deh. Nih mobil saya aja deh. Nih atau deposita aja saudara. Tapi Abraham gak seperti itu, saudara. Makanya iman Abraham diakui oleh seluruh dunia. Luar biasa. Nah, seperti di zaman kasih karunia seperti sekarang ini, Tuhan masih bilang, adakah Tuhan Yesus mendapatkan iman di bumi ini? Ya, Lukas 18 ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat yang ke-7. Tadi Lukas 18 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Yang pertama saya kasih yang seperti beritahu, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dan saya lanjut, ya. Lukas 18 ayat yang ke-7, mundur satu ayat. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lihat saudara, Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, ya, yang terus siang malam berseru kepada Tuhan. Ya, Dia Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah mengulur-ulur waktu ketika Dia mau menolong anak-anaknya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin, saudara. Saya mengalami seperti itu, saudara. Banyak hal pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya nggak bisa ucapkan satu persatu sedemikian rupa. Saya kalau mengingat kebaikan Tuhan itu banyak, luas sekali. Bahkan pertolongannya, saya hanya menangis, saudara. Saya menangis dan menangis karena kebaikannya Tuhan. Dan tadi dibilang, di firman Tuhan dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Puji Tuhan, itulah Tuhan Allah kita. Nah, kita harus fokus kepada firman Tuhan saat ini. Iman yang bagaimana yang Tuhan Yesus mau. Yuk, sebelumnya kita mau baca dulu ya, yang seperti tadi saya bilang di dalam Matius 8. Matius ke-8 Matius ke-8
ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Iman yang bagaimana nih yang mau tuh yang Yesus mau di dalam kehidupan setiap kita orang percaya, bahkan terhadap semua orang. Ya. Di sini perikopnya yaitu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, ke daerah Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." Hambanya si perwira ini sakit lumpuh, ya saudara. Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya." Yesus berkata kepada perwira ini, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya. Si perwira itu menjawab perkataan Yesus, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan." Dengan rendah hatinya, dengan kerendahan hati si perwira ini bilang, "Sebab aku sendiri seorang bawahan." Padahal dia perwira, ya. Inilah luar biasanya perwira Kapernaum itu. "Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, setelah Yesus mendengar perkataan si perwira ini, heranlah Yesus dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, orang-orang yang mengikutinya. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Sungguh luar biasa, Tuhan. Ini perwira. Kalau dibilang harapan perwira ya, seperti sekarang ini yaitu pangkatnya kapten, terus letnan kolonel, terus kemudian brigadir jenderal, mayor jenderal, letnan jenderal, dan jenderal. Itu tingkatan perwira seperti itu. Tetapi dia enggak menganggap kehebatannya dia nih. Dia nggak menganggap bahwa keperwiraannya dia tinggi gitu di hadapan Tuhan. Dia cuma bilang dia juga seorang hamba, dia juga seorang bawahan. Kerendahan hati yang sangat luar biasa seorang perwira ini. Sungguh luar biasa. Kalau kita mau coba, baru juga kapten, belum jenderal, atau belum, kalau kita bilang ya dikit-dikit ya perwira itu kan lumayan pangkatnya ya. Yang tadi saya sebutin, Majen, Letjen, Brigjen gitu ya, terus sama Tengjen. Tengjen itu tetangga jenderal, saudara ya. Sedikit buyung. Oke, saya percaya bahwa dengan mereka punya pangkat yang seperti itu, terkadang mereka sombong, tetapi perwira ini enggak, saudara. Dia memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dimana kita akan bisa lihat iman yang seperti apa yang Tuhan Yesus mau yang dia dapati di bumi ini. Oke, yang pertama, iman yang fokusnya pada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain, bukan kepada yang lain, tetapi iman yang fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti iman perwira ini, saudara. Di zaman dahulu seperti dahulu itu ada yang namanya tabib-tabib atau dukun-dukun yang pinter, yang bisa menyembuhkan seseorang. Ya, apalagi dia seorang perwira. Ketika dia meminta bawahannya, "Hai bawahan, hai prajurit, tolong panggil si tabib itu, tolong panggil si dukun itu, nih sembuhin dia." Dia bisa, karena dia seorang perwira. Tetapi dia abaikan semuanya itu. Dia abaikan, dia gak peduli sama si dukun, sama si tabib-tabib. Dia gak peduli. Iman percaya dia. Fokusnya hanya kepada Yesus Kristus. Kenapa?
Karena perwira ini sudah mendengar banyak hal tentang Tuhan Yesus Kristus di mata perwira itu. Dia sudah banyak mengenal, ya, sudah banyak mendengar bahwa Yesus Kristus itu sangat luar biasa. Dia itu sang pembuat mukjizat, sang penyembuh. Makanya dia nggak fokus kepada dukun, dia nggak fokus kepada tabib. Jadi perwira ini hanya fokus imannya kepada Yesus Kristus, ya, karena dia terkesan sama kehebatan Tuhan Yesus Kristus, keajaiban kehebatan yang dibuat Tuhan Yesus Kristus. Dan dia juga perwira ini terkesan akan pengajaran firman-Nya atas semua orang. Bahkan perwira ini juga tahu, terkesan akan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Iman yang seperti inilah yang Tuhan Yesus Kristus mau. Dan ketika dia mendapati iman di bumi ini, iman yang bagaimana? Iman yang fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain, saudara. Ya, ingat, perwira ini sungguh sangat hebat dan sangat luar biasa. Sehingga bisa dikatakan bahwa di Matius 5 ayat yang ke-6 dan yang ke-5 dan 6, ya, 5 dan 6, ya, iman yang seperti ini yang fokusnya kepada Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara bisa lihat, ya, Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira, ya, mendapatkan Yesus dan memohon kepadanya. Ayat ke-6, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Luar biasa, ya. Itulah fokusnya kepada siapa dia? Kepada Tuhan Yesus. Dia datangi Tuhan Yesus. Dia bukan mendatangi tabib-tabib, dukun-dukun. Enggak disebut di sini. Dia mendatangi tabib dan dukun. Di sana banyak, saudara, waktu saat itu banyak dukun, tabib yang hebat yang bisa menyembuhkan. Tetapi dia nggak datang kepada orang tersebut. Dia hanya datang dan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, sang pembuat mukjizat, sang penyembuh itu. Ya, kita tahu. Bahkan Tuhan Yesus memuji perwira ini. Iman yang seperti ini yang dia mau. Ya, yang di ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ya, di sini semuanya kita tahu ketika sesudah perwira itu bertemu dengan Yesus dan berkata-kata bercakap-cakap, maka hamba perwira itu sembuh, saudara. Itulah di mana terjadi kekonekan iman seseorang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kesembuhan terjadi. Amin. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Iman yang bagaimana? Yang Tuhan Yesus mau. Iman yang fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Yang kedua, iman yang tegar di tengah penderitaan. Yang kedua, iman yang bagaimana? Yang Tuhan Yesus mau. Iman yang tegar di tengah penderitaan. 1 Petrus 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Digarisbawahi, saudara-saudara. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Berarti emas gak ada artinya dibanding dengan iman, kata Tuhan di sini. Benar, emas
bisa hancur, rusak ketika ada sesuatu akhir zaman. Iman yang menentukan kita, bukan emas, ya saudara, betul? Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman yang bagaimana? Yang Tuhan Yesus mau. Yang kedua adalah iman yang tegar di tengah penderitaan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan. Ketika keadaan seperti ini, apakah iman percaya kita goyah? Iman yang seperti inilah yang Tuhan mau. Iman di mana? Iman yang tegak, teguh, tetap di dalam Tuhan. Ketika ada penderitaan, ada ujian, ada cobaan, ada apapun yang menghantam kita, kita tetap tegar, kita tetap teguh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman di Kapernaum ini, imannya hanya fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Jadi kita juga harus memiliki iman yang tegar, yang teguh di tengah penderitaan. Semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Ya. Tuhan Yesus mau kita punya iman yang tegar di tengah situasi seperti ini. Tidak terpengaruh oleh dunia ini, saudara. Amin. Itu yang Tuhan Yesus mau. Ingat, keadaan seperti ini belum berakhir. Tuhan sedang menanti kita, sedang menyaring kita. Adakah ku dapati iman di bumi ini? Lukas 14 ayat 8. Dan Tuhan mau iman yang seperti apa yang dia dapati. Yaitu yang pertama tadi, iman yang fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Matius 8 ayat 5 sampai 6. Yang kedua, iman yang tegar di tengah penderitaan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Di mana ini untuk membuktikan kemurnian iman kita ketika ada di dalam situasi hal yang seperti ini. Amin. Ya, tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, nggak usah panjang-panjang lebar, nanti kita bisa KKR, saudara-saudara, bisa panjang, ya. Kalau sudah bilang yang terakhir, perut-perut yang keroncongan akan segera berkata, saya mau makan siang. Bercanda ya saudara. Ya, kita jangan fokus banget. Hati yang gembira adalah obat. Itu firman Tuhan katakan. Untuk menaikkan apa? Imun tubuh kita. Seperti saat-saat sekarang ini, kita perlu imun tubuh kita diisi oleh kebenaran akan firman, sehingga iman kita membuat imunnya kita naik. Ya. Jadi sehat, segar. Puji Tuhan. Lanjut. Yang ketiga, iman yang bagaimana yang Tuhan Yesus Kristus mau, yaitu iman yang taat akan Tuhan Yesus Kristus. Iman yang taat akan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus perkatakan, ya, kita harus taat untuk melakukannya. Ingat, apa yang Tuhan Yesus perkatakan, kita harus taat untuk melakukannya, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Ya, iman yang taat akan Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Mari kita baca. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Demikian firman Tuhan.
Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ini perintah Tuhan, saudara. Ya, perkataan Tuhan. Ini perkataan Tuhan. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Ya, 7. Ya, lawanlah iblis. Yang 8, mendekatlah kepada Allah. Dia akan mendekat kepadamu. Apa yang Tuhan Yesus perkatakan, firman Tuhan katakan, kita harus taat untuk melakukannya. Katakan amin. Yes. Ya. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Ya. Nama Tuhan saja yang tinggal dimuliakan, diagungkan. Terpujilah Tuhan Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Saya ulas kembali, saudara-saudara, bahwa Tuhan mau kita memiliki iman yang seperti apa. Yang pertama, iman yang fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Yang kedua, iman yang tegar di tengah penderitaan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Dan yang ketiga, iman yang taat akan Tuhan Yesus Kristus. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, biar kiranya hanya Roh Kudus saja yang terus memberikan pencerahan, penjelasan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai firman ini, sehingga Saudara Bapak Ibu sekalian bisa mencerahnya, bisa meminta kepada Roh Kudus diberikan pencerahan lebih dan lebih lagi, sehingga boleh mengerti akan kehendak Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, di mana melalui Roh Kudus kami dituntut untuk menuju kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh tegar, kami boleh teguh di tengah-tengah situasi badai penderitaan seperti ini Tuhan, dan kami akan taat akan Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus berikan terus kepada kami pencerahan, penjelasan mengenai kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku utama di dalam kebenaran firman-Mu, dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa ini. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari terus menikmati kuasa Tuhan yang bekerja. Sesungguhnya tidak ada yang sukar bagi Allah kita. Mari terus percaya kepadanya, terus percaya kepadanya, dan hanya terus percaya kepadanya. Haleluya, suara mengatakan, bagi
kami memuji keagungan kebesaran-Mu Tuhan. Hati kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi-Mu Tuhan. Dalam segala hal Kau punya rencana dan rancangan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya Kau hadir Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, sungguh kehadiran-Mu membuat kami bersuka cita dan hati kami meluap dengan kegembiraan Tuhan, sebab kami merasakan kuasa hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini, Gereja Basilea Jembatan 5. Tuhan, kami percaya ada kuasa-Mu yang bekerja dan Engkau terus beracara Tuhan. Ada rencana yang mulia Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, umat-Mu yang pada hari ini, pagi hari ini beribadah kepada-Mu dengan hati yang penuh dengan kerinduan kepada-Mu. Apa yang menjadi hasrat hati mereka akan Kau puaskan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sesungguhnya Engkau Allah yang menjawab setiap pergumulan doa kami. Tuhan, Engkau menyediakan mata air di padang gurun. Kami percaya Tuhan ada pertolongan, sungguh ada pertolongan bagi setiap kami yang terus berharap kepada-Mu. Bapa di surga, setiap jemaat-Mu yang saat ini menghadapi kesulitan dalam hal ekonomi, Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau menyediakan Allah yang mencukupkan dalam kemuliaan kekayaan-Mu yang begitu ajaib Tuhan. Tidak berkekurangan orang-orang benar. Sungguh Tuhan, Engkau menyediakan, Engkau mencukupi kebutuhannya Tuhan. Bapa di surga, berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa kesembuhan terjadi saat ini. Mereka yang terus beriman kepada-Mu, percaya bahwa Engkau Allah sanggup menyembuhkan mereka, maka itu yang terjadi saat ini Tuhan. Sungguh itu yang akan mereka alami Tuhan. Mereka mendapat mujizat kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang dalam persoalan hubungan baik dengan anggota keluarga Tuhan, dengan teman sekerja Tuhan, dengan hubungan sosial yang lainnya, kami berdoa Tuhan, biarlah setiap umat-Mu menjadi pembawa damai Tuhan. Apapun yang harus mereka hadapi, orang-orang yang sulit yang harus mereka hadapi Tuhan, sesungguhnya Tuhan dalam kasih-Mu mereka melayani, mereka akan terus mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberkati keberadaan setiap jemaat-Mu beserta keluarga mereka. Berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan, pandemi yang masih ada Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit, melewati pandemi yang masih terjadi ini Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, Engkau menolong setiap para medis yang ada, lembaga-lembaga yang ada, semuanya Tuhan yang terus bekerja keras dan bekerja sama Tuhan untuk melayani Tuhan masyarakat Indonesia yang terkena COVID Tuhan. Kami berdoa, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, berkati keluarga rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami berdoa, biarlah kiranya belas kasih-Mu tercurah atas bangsa kami. Engkau terus Tuhan mendatangkan keamanan, damai sejahtera Tuhan bagi bangsa kami. Bapa di surga, Kau memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil pelayanan pada hari ini. Berkati apa yang telah mereka kerjakan bagi-Mu. Sungguh Tuhan, berilah mereka untuk melayani, untuk menjadi berkat Tuhan. Engkau sendiri yang akan memperhitungkannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan melewati setiap musim dalam hidup kami Tuhan, dalam sukacita, dalam kemenangan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami.
Saatnya kami akan mengangkat tangan kami Tuhan. Kami terus mengharapkan berkat Tuhan tercurah melimpah atas kehidupan kami. Sebab sesungguhnya kami tidak dapat hidup tanpa segala berkat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari tiba saatnya kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan dan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.